Halo teman-teman semua, perkenalkan nama gue Adil Setio Pangestu dengan NIM 1061210143. Gue dari Prodi Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Pertamina. Kali ini gue bakal bawain konten yang namanya ngobrol bareng anak komunikasi. Di sini kita akan bercerita, bertukar pikiran, kita akan cerita-cerita keseruan bagaimana para bintang tamu kita nanti akan hadir. Keseruan-keseruan yang tentunya mereka alami sendiri, pengalaman-pengalaman mereka. Tentunya kita akan menghadirkan bintang tamu yang sangat menarik sekali cerita-ceritanya, mulai dari pengalaman dia saat kuliah, mulai dari pengalamannya saat berorganisasi, saat menjalani kehidupan kuliah, hingga pengalaman dia bekerja. Tentu saja teman-teman udah gak sabar dong. Selamat datang di konten ngobrol bareng anak komunikasi. Oke teman-teman ngobrak, sekarang kita udah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial banget nih. Di sebelah kanan gue ada abang yang ganteng banget, ada kakak yang cantik banget juga nih di tengah-tengah kita semua. Mungkin langsung aja kita suruh kakak-kakaknya buat kenalan kali ya. Mungkin bisa dimulai dari kakak yang paling ganteng yang sebelah kanan, sebelah kiri. Oke. Silakan kak. Halo semuanya. Kenal kak ya. Oke halo semuanya, salam kenal. Gue Rafli. Nama Rafli Zulhak, biasa sih dipanggil Ijul ya. Udah baru lulusan kemarin yudisium di bulan September. Komunikasi 2018 ya bang? Ya, komunikasi 2018 teman-teman. Sekarang boleh nih kakaknya yang cantik nih yang di tengah nih. Gimana? Silakan kak, perkenalkan diri. Hai, nama gue Yurika, selebihnya sama kayak Ijul. Sama ya. Yes. Agak cuek ya teman-teman ya, biasa perempuan ya. Oke, Bang Ijul, Kak Yurika. Iya. Di sini mungkin gua mau tanya-tanya sedikit nih. Kita ngobrol-ngobrol santai aja di konten pertama ngobrak. Sebelumnya gua mau kenalin, ngobrak itu adalah ngobrol bareng anak komunikasi. Jadi ini adalah konten baru kita yang baru banget nih, dan kebetulan bintang tamu pertamanya Bang Ijul dan Kak Yurika. Episode pertama nih. Episode pertama. Ini kita harus tepuk tangan ya sih? Tepuk Iya. tangan ya? Oke, langsung aja nih. Mungkin di sini kita semua tahu lah ya, Bang Ijul sama Kak Yurika ini kemarin dapat penghargaan wisudawan terbaik. Waduh. Kita tepuk tangan dulu teman-teman buat Kak Yurika dan Kak Bang Ijul nih. Wisudawan terbaik dari program studi komunikasi. Mungkin dari Bang Ijul dulu. Banyak Kak Yurika dulu, tadi kan gue. Kak Yurika dulu ya. Gue pengen nyontek jawabannya, terus gue bilang gue sama kayak Kalau Yurika. jadi laki emang harusnya kayak gitu ya? Iya. Ntar gue masih tanya, gue bilang gue sama kayak Yurika. Oh. Mungkin ladies first kali ya sekarang ya. Oke, Kak Yurika, Iya. gimana sih? Mungkin adik-adik tingkat kita banyak yang mau tahu, terutama gue dari Komun 21 Kak. Pengen tahu sih tips and triknya gimana tuh waktu bisa jadi wisudawan terbaik tuh Kak Yurika. Gimana? Gimana tuh? Kalau kayak gitu Jul. Sebenarnya sih, ini jawab jujur ya. Jujur Kak. Jawab Boleh jujur. dong, boleh. Apa sih? Gimana? Gue nggak tahu nih kalau begini-begini. Kalau misalnya tips and tricks sih sebenarnya nggak ada sih. Nggak ada. Pokoknya lu harus rajin aja deh. Rajin, Gua nggak Kak. tahu gimana, kayak itu salah pemilihan ya di akademiknya ya. Salah ya? Gimana sih? Gak mungkin. Pokoknya lu harus rajin aja lah. Rajin Kak. Rajin yang gimana sih Kak menurut Kak Yurika nih? Rajinnya rajin bangun pagi Kak, rajin mandi Kak, kan mandi juga rajin beda ya, mandi. beda-beda ya. Iya. Rajin Gimana? nyontek kali ya? Rajin nyontek bisa jadi tuh. Gak boleh. Kelihatan bohong ya kalau gitu. Maksudnya kayak lu rajin deh pokoknya kalau misalnya di kelas terus kayak nyatet kayak gitu-gitu kali ya. Oh iya Kak. Kalau lu suka nyatet sih enggak ya, lebih nyontek kali ya? Kalau gue lebih fotokopi tidur ya? sih, lebih tidur Pasti. kalau di kelas. Ngefoto Iya, papan. Foto papan. Kalau nggak lu nge-record omongan dosen kali ya? Tadi Kak Yurika bilang suka nyatet gitu, tapi emang catatannya dibaca Kak? Enggak. Atau buat nemuin buku aja nih? Dibaca. Oh, dibaca. Sekali. Benar. Dibaca Sebagai penghargaan. Oh Iya, iya. sebagai penghargaan. Nah, kalau Bang Ijul gimana Bang Ijul? Tips and triknya nih jadi Sama. wisudawan terbaik nih. Itu sama aja sih, ya rajin enggak gitu sih. Pencitraan nggak sih Ini apa sebenarnya? kayak kalau komunikasi kan sebenarnya modelnya ya udah selama lu datang ke kelas ngerjain tugas, Betul, kuis, betul, datang, betul. ikutin aja apa yang diminta dosen udah aman sih. Udah aman. Harusnya ya. Harusnya betul. Harusnya. Harusnya. Ya emang kayak gitu kan emang. Iya.
selama ini ya udah kita datang, maksudnya jalani aja kehidupan perkuliahan. Jalani aja. Oke, sekarang kita ke kendala nih. Mungkin tadi tips and trick gimana caranya buat jadi mahasiswa terbaik. Kalau pasti kan nggak mungkin dong Kak selama 4 tahun perkuliahan itu mulus-mulus aja. Benar. Atau lancar-lancar aja kuliahnya atau gimana. Kendala yang paling kakak-kakak rasain ini apa nih Kak? Dari Ijul dulu kali ya? Boleh dari Bang kan Ijul dari nih. gue. Kendala dari Bang Ijul gimana nih Bang? Coba gimana Jul? Kalau kendala ya, sebenarnya kan banyak banget sih kendala, tergantung ya. Kalau dari segi akademik, tentu ya kendalanya waktu kita nggak paham sama mata kuliah kan nggak mungkin dong selama ya mungkin aja, tapi kalau gue sih yang gue alamin selama berkuliah nggak semua mata kuliah sebenarnya gue paham juga gitu. Iya Bang. Benar. Ya benar. Nah, karena gak paham tadi ya itu kendala gue untuk gimana sih biar dapat apa namanya IPK yang bagus, maksudnya ngimbangin lah sama IPK sebelumnya, terus yang gak anjlok banget gitu, itu yang pertama. Terus yang kedua ya tentu caranya ya jangan nyontek gitu ya. Iya, Bang. Kayak walaupun kita cari ya kan nggak salah kita cari referensi jawaban, asalkan kita ngejawabnya dengan ya udah dengan apa yang kita tulis sendiri gitu loh, bukan yang plagiarisme atau gimana gitu. Itu cara halus nyontek gak sih? kita gimana Bisa dibilang gitu ya sih. Iya benar. Waktu kita skripsi aja kita cari jurnal orang kan untuk ngerjain skripsinya. Benar. Jadi kan nggak salah kalau kita cari referensi jawaban Iya. dari teman atau gimana, asalkan kita ngerjainnya ngetik lagi gitu kan, ngerjain lagi sesuai dengan apa yang kita yakini gitu kan. Nah, dibikin ulang ya? Ya parafrase. Parafrase. Tapi ya nggak. Sama aja gak sih? Iya sorry. Tapi nggak 100% kita nyontek plagiarisme dong. Iya. Terus kalau dari segi non akademik ya kalau misalnya kayak organisasi ataupun perlombaan mungkin lebih banyak kendalanya sih kalau dari gua sih. Misal Oh pernah juga tuh Bang ngerasain organisasi menjadi sebuah bagian kendala perkuliahan gitu. iya pasti lah. Oh, Maksudnya iya. kalau misal kita ikut UKM, terus kalau misal dulu kan zaman offline kebetulan kan gue ikut UKM Apreneur ya. Oh, iya. Terus Apreneur kan waktu itu benar-benar yang padat banget, gue harus kita kan dulu punya kantin. Jadi di kantin ini di belakang sana tuh Apreneur tuh punya stand gitu. Jadi kita buka kantin, kebetulan gue megang divisinya gitu, jadi yang benar-benar ngejalanin untuk kantin. Gue kurang lebih 2 semester lebih itu fokus, enggak UKM gue tuh fokusnya di situ, bikin kantin, ngejalanin kan, bikin bisnis. Nah itu kan juga susah waktu gue ujian, sedangkan kantin gue harus ngejaga kantin, bikin jualannya. Waktu itu gue bikin usahanya tuh salad buah. Kan kalau salad buah gue harus bikin fresh ya. Gitu. Itu kalau KM, terus kalau misal lomba ya itu lebih Iya. ini lagi. Kalau lomba kayak ini si Yurika punya pengalaman yang sangat luar biasa sih. Duta lomba apa gimana Iya. nih duta lomba? Berarti itu teman-teman ingat tadi Bang Izul udah nyampein bahwa yang pertama jangan nyontek ya buat teman-teman semua nih. Apalagi yang kerjaannya cuma bisa copy paste tanpa parafrase, tanpa ngetik ulang, jangan teman-teman ya. Yang kedua untuk masalah kendala tadi UKM ya Bang ya? Ya UKM Ya. terus lomba Dan segala macam. misal juga ikut protokoler, Iya. protokoler itu kan juga benar-benar padat ya. Misal kegiatan wisuda kita harus jadi MC, kita harus jadi apa gitu kan. Dan juga nyiapin kegiatan kampus itu kan nggak itu kan juga makan waktu dong. Benar Bang. Oke sekarang Kak Yurika, gimana nih Kak Yurika? Kendala-kendala selama masa perkuliahan? Iya. Jadi kenapa sih lu harus nanya pertanyaan yang sama gitu kan? Bingung. Iya harus loh Kak. Harus ya, Iya. karena emang gitu ya. Emang kayak bridging-nya gitu ya. rule-nya. Oke. Jadi kendala nih. Tadi Kendala- dibagi 2 aja ya, akademik dan non akademik. Mungkin Iya, akademik dulu deh pertanyaan. pertama. Iya boleh. Akademik tuh sama kayak Ijul. Jangan sama. Yang lain, yang lain, Kak. kasih jawaban lu. Yang Iya, iya, iya. lain. Sebenarnya kalau misalnya akademik tuh lu tahu pelajaran ini nggak sih statis? Waduh, gua belum dapet. Oh, lu belum dapet ya? Masih semester Dia 3. di belakang layar tuh. Ah, iya. Oh, lu di udah belakang dapet. layar ya. Nah, lu pasti tau lah segimananya statis. Susah banget sih ngomongnya, kenapa ya? Gue tuh suka deg-degan. Statistika ya. Statistika. Pokoknya kalau misalnya ini kendalanya paling di beberapa mata pelajaran yang kadang tuh gue nggak paham banget, tapi gue harus belajar itu buat Wah, kesel banget dong tuh ya, try hard lu banget tahu ya. lah apa sih struggle gitu loh Iya, buat Kak. belajar kayak gitu. Terus di mana itu tuh apa ya, jadi pedoman lu buat bikin skripsi. Nah, kalau misalnya lu udah nggak bisa statis, Ujung-ujungnya kuali. iya makanya kalau lu udah nggak bisa statis, ya ujung-ujungnya kuali. Tapi tergantung lagi, balik lagi kalau emang lu sukanya
Itu Gua sorry. nggak bisa Kalau dia berarti. emang pengen cepet keluar. Oh, Dari kampus ya. pengen cepet lulus ya. Iya. Jadi nggak bisa, sebenarnya itu Ha. tergantung perspektif sih. Lu mau ambil yang mana? Kok jadi bahas ke situ ya? Iya. Kan lagi. Iya pokoknya kayak gitu. Ah. Pokoknya kalau misalnya ada mata kuliah yang paling struggle-nya di situ. Kalau ada mata kuliah yang sebenarnya gue nggak suka tapi gue harus ngelakuin itu karena emang itu SKS-nya kan kita nggak bisa milih SKS ya. Kebetulan kan kita di ini apa sih namanya Paketin. di dia dipaketin. Iya. Di lu juga masih paket gak? Masih paket Kak? Masih paket. Iya, Pengennya bener. satuan. Pengennya paket aja nggak apa-apa. Pusing ntar yang ini mata kuliah. Iya itu paling kayak gitu. Kalau misal sama ini kali ya, sama manage waktu kali ya. Oh iya, manajemen waktu tuh Kak. Manajemen Gimana, waktu gimana kan. tuh? Kan tadi lu nanya antara yang akademis sama yang non Non-akademis. akademis. Nah, kebetulan tuh kita berdua pokoknya kegiatan tuh mirip-mirip lah. Mirip-mirip. Gua di satu himpunan yang sama dia dulu. Pokoknya di satu himpunan yang sama juga, terus lomba juga suka bareng sama dia. Terus juga kalau misalkan kalau UKM beda sih. Intinya kita punya kegiatan yang hampir mirip sama dia gitu, sama si Jul. Bisa Terus- dibilang bestie gak sih kalian berdua Ih, nih? Parah ya. Kan lagi. Abis ya. Kayaknya dia harus follow kita nggak sih? Iya mas. Nanti kehabisin ya. Iya, Kita nah abis itu ya gimana caranya lo bisa manage waktu antara misalkan tugas kuliah lo udah banyak, sedangkan hima juga nih tekanannya juga ini kan, masalah ngambil waktunya juga banyak juga kan. Lu balik kampus lu harus meeting hima, kalau misalnya lu udah masuk hima kayak gitu-gitu. Terus gimana cara manage-nya biar besoknya tuh lu bisa fresh lagi buat ngelakuin itu semua. Mungkin itu kali ya? Itu sebenarnya bukan kendala kali ya? Apa Curhat ya? Curhat. Aduh, obrolan kita udah mulai panas nih teman-teman ya, udah Iya, mulai iya, kayak iya, udah iya. deep banget nih. Kayak bisa Iya. minum dulu nih buat Bang Ijul sama Kak Yurika, bisa diminum nih. Oh, Ini ini. udah minum ya. Emang ini ya ice breakingnya ini ya minum. Dia belum nyiapin materi kali itu. Nah, terus apa lagi? Apa lagi? Kalau kita boleh nanya nggak sih, apa dia doang yang boleh nanya? Ya, kalau lu nih, Tar lu dulu sekarang. Bang ya. Oh, belum. Sorry nih Bang. Oke. Kayaknya Gua gua- acaranya dia iya. bukan kita ya. Iya. Kayaknya gue dulu deh nanya. Sekarang kita mungkin ke flashback lagi nih Kak. Iya, Kita boleh. tarik ke belakang lagi waktunya, waktu kakak-kakak jadi maba. Kayaknya harusnya pertanyaan pertama nggak sih? Iya. Hah? Harusnya pertanyaan pertama. Tadi waktu pertanyaan pertama kenapa langsung ke mahasiswa terbaik, karena gue excited banget Kak sama Excited kalian ya. berdua kayak Pinter wah banget ini, ya ngomong. wah ini panutan gue nih buat Iya, kedepannya, iya. gimana caranya bisa dawan terbaik Namanya nih. juga ada komunikasi ya, Iya, semuanya gitu. Sekarang kayak kita flashback lagi, kita tarik waktunya ke belakang kayak waktu jadi maba. Pertanyaan pertama gue, kenapa milih Pertamina? Yurika dulu, tadi kan gua udah. Oh ya. iya, sekarang boleh. Kak Yurika dulu. Kenapa milih Pertamina Kak Yurika? Ini yang jujur atau harus ngebanggain? Enggak ya? Enggak, kita jujur To aja. be honest aja ya? Iya, kita apa adanya kok. Iya, to be honest sih sebenarnya gue pilihan terakhir ya. Boleh gak sih dulu kayak gitu? Kalau gue sih nggak punya pilihan ya. Boleh gak sih? Gue gak tau itu diedit atau enggak ya. Iya udah, urusannya editor ntar. Nah kayak kalau misalnya kenapa pilih Pertamina, pertama gue ikut SBM, terus ikut apa lagi sih? SNM, SNM, Mandiri gitu. Mandiri, gak ada yang lolos, lu bayangin gak ada yang lolos, pusing gak lu? sama gitu ya. Iya sama, terus ya udah nyokap gue bilang, nih coba ini Pertamina, karena Pertamina kan BUMN terbesar katanya, kemungkinan bagus, ya kan? Bagus Ada sekali. Bagus kemungkinan, sekali. ada kemungkinan. Ada kemungkinan karena kan masih baru, Iya. tapi kan ternyata bagus sekali kan sampai Iya, sekarang. bagus sekali. Lulusannya luar biasa. Tuh, Mantap. luar biasa. Kayak gitu sih. Dia, tapi Kak Yurika sendiri tahu nggak sih tadi kan bilang katanya ini kata nyokap ya? Iya kata Yang nyokap. nawarin ke Pertamina. Betul. Apakah nyokap punya reason tersendiri kenapa harus Pertamina gitu, atau emang udah tiba-tiba nawarin aja gitu? Iya, kayaknya dia ngelewat ya iklannya kali ya. Gue juga nggak tahu. Berarti iklannya Pertamina bagus ya kayak mantap. Sekarang kita ke Bang Ijul. Kenapa Pertamina Bang? Alasan utama ya, kalau Iya. misalnya kenapa di sini ya sama lah, makanya kalau misalnya nggak dapat sama lah kayak lu juga kan. Nggak, kayaknya semuanya deh. Ya, semuanya di sini ya, semua sama ya. Nggak Kita boleh nggak gitu, punya pilihan. Pertamina bagus kok. Tapi dulu emang agak bego sih waktu milih kuliah. Hmm. Jadi setelah misalnya ngambil sini ya. Jadi kan waktu itu gue ikut UM2, itu UM2 kan di bulan Februari. Terus gue ngambil, terus gue karena udah punya, gue punya jagaan kampus nih, gue ngambilnya tinggi-tinggi, sedangkan gue nggak berkaca sama diri sendiri gitu. Akhirnya waktu SBMPTN ngambil ITB, terus ngambil Unair. Ya padahal kemampuan ya mungkin nggak tahu ya gitu. Tapi buktinya sudah terbaik loh. Oh iya benar. Mantap, tepuk tangan dulu dong buat wisudawan terbaik kita. Terus akhirnya ya udahlah, ambil aja yang di sini. Karena kan waktu itu kita baru angkatan ketiga ya. Terus mikirnya
oh kelar di sini mungkin banyak possible gitu. Terus ada satu juga orang yang pernah bilang gimana sih katanya, aku juga lupa. Dia bilang gini, mending kita jadi daripada kita jadi debu di permata, di banyak permata, lebih baik kita jadi, aku lupa kiasannya apa, tapi lebih baik kita jadi yang terbaik di antara yang lingkungan yang Kita next aja kali ya. Kita ini next. katanya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kayaknya gue tertarik banget mau nanya buat waktu semester peralihan Kak. Semester 3, 4, sampai semester 5. Waktu itu apalagi kakak-kakak 18 ini kalau nggak salah sempat ngalamin yang dimana dari offline langsung ke online secara tiba-tiba karena pandemi Covid ya. Oke, bisa dijawab tuh gimana sih Kak rasanya waktu peralihannya, apa yang membedakannya dari waktu maba offline tiba-tiba langsung masuk ke online secara tiba-tiba kayak gitu. Gimana? Mungkin dari Kak Ijul dulu. Bang Ijul. Kayak lain kali kita sweetan kali ya. Jadi dia nggak bingung. Kalau gua dulu sih sebenarnya yang paling ya sih yang peralihan dari online ke offline ke online. Iya. Itu tuh awal-awal sih senang kan ya, maksudnya kita beda bisa kuliah jarak jauh dan lain-lain. Ternyata berlanjut sampai 2 tahun. Terus untungnya pas waktu online tuh kan jadi dosen tuh paham gitu loh, mahasiswanya tuh juga lagi adaptasi sama sistem, juga adaptasi sama sistem belajar yang baru, jadi Iya. dia bisa adaptasi juga dosen-dosennya seperti itu. Terus tapi sebenarnya di momen-momen itu nggak terlalu berkesan ya kalau dari gue ya. Oh, justru nggak terlalu berkesan Bang? Iya, karena tapi berkesannya itu justru di semester 6 ke atas kalau gue. Semester 6 ke atas. Kalau di semester 1, 2 berkesan, 3, 4 kayak ya udah be aja karena cuma fokus kuliah online gitu kan. Setelah semester 5, 6, 7 bahkan itu yang baru-baru kayak ih, gila ini kuliah banget gitu. Oh. Emang kenapa tuh juga kalau boleh tahu? Harus Ada apa? dikulik. Jadi kalau di semester 5 waktu itu gue tuh bikin dari kampus, dari kemahasiswaan itu ada panjangan program. nggak sih? Enggak. Oh, enggak ya? Bikin apa? Ini gue boleh pemasaran nggak? Enggak apa-apa, boleh. Marketing lah. Iya, silakan silakan. Di semester 5 itu kan ada inkubasi bisnis dari Iya. kemahasiswaan. Lalu semester 5 akhirnya gue teman-teman gue bikin bisnis namanya Lantai 5. Oh, gue tahu tuh Lantai 5. Ini promosi nggak sih? Nggak apa-apa Kak. Nah akhirnya Iya, akhirnya. bikin bisnis di semester 5. Ah. Sebelumnya sih bukan Lantai 5 langsung ya. Gue masih kayak waktu online karena di semester 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 ya itu udah terbiasa jualan terus Ya. cari cuan di Ya. kampus dan lain-lain. Akhirnya di semester waktu online itu tuh jadi kayak satu pemasukan berkurang, terus gue kayak ya ada nih yang kurang nih dari kehidupan perkuliahan nih akhirnya. Tapi terkena tuh dampaknya dari lantai 5 itu. Maksudnya Yang justru Lantai 5 ini lahir karena ada pandemi. Oh, dari karena pandemi. Iya. Oh, iya. Karena online kan, saya kira kayak bingung nih gimana sih caranya biar dapat cuan sambil Iya. kuliah online dan lain-lain. Akhirnya sempat jualan kayak keripik kaca, makan-makanan, Iya, iya. sempat jualan skincare. Mhm. Terus akhirnya di semester ini udah kayak, oh kayak kita harus bikin bisnis yang lebih gede deh. Akhirnya bikinlah Lantai 5, jasa packing, jasa bersih kos gitu-gitu. Kreatif sekali kakak kita yang satu ini teman-teman. Terus kalau di semester 6, 7 sih yang paling berkesan sih waktu magang. Magang. Mungkin itu di pertanyaan selanjutnya, disimpan dulu aja. Kak Yurika, gimana nih? Mas semester peralihan, semester 3, 4, 5 diawali dengan peralihan dari kuliah offline langsung ke online secara tiba-tiba karena pandemi Covid. Oke. Udah jadi sarjana Covid belum? Enggak, Oh, alhamdulillah, enggak ya. Apa ngates? Alhamdulillah. Apa ngates? Kayaknya itu kali ya. Kayaknya ini. Lanjut Alhamdulillah. gimana Kak? Jadi sebenarnya kenapa ini pertama nih ya, Iya. kenapa gue pengen kuliah di luar dari Bogor? Karena gue pengen ngekos. Gue udah seneng nih semester 1, semester 2 ngekos dong ya Iya. kan. Lu pas enggak sih, rumah lu deket ya? Jauh Kak. Oh, jauh ya. Tanjung Priok 17 Tapi lu kilo ngekos loh. gak? Hah? Ngekos gak? Enggak. Enggak. Pulang pergi kok Kak. Lu harus coba anak kosan aja, jadi anak Iya. kosan. Lu harus coba jadi anak kosan. Pasti ada lah beberapa temen lu yang pengen kuliah jauh karena ngekos. Itu salah satunya gue. Iya. Habis itu pandemi nih. Heeh. Balik dong ke rumah. Pulang dong ke Bogor. Balik dong ya kata gue. Ya jadi kayak bosan, awalnya bosan tapi lama-lama kok enak ya. Oh, malah menikmati. Zona nyaman, zona nyaman. Iya, Zona zona nyaman. nyaman. Terus karena gini lu bisa kuliah pakaian rapi, bawahan boxer.
Iya. Itu the real fakta. Terus lu bisa cuman nge-record doang tanpa lu nulis. Ya kan? Iya, bener. Ntar lu tinggal putar lagi aja videonya kan. Kalau lu tinggal minta catatan teman, bener gak sih? Nah kayak gitu paling. Terus kalau misalnya yang berkesan tuh apa ya? Kok kayaknya sama aja. Youth Edu kan, kata Oh, gue iya. berkesan banget tuh Youth Edu. Ini gue boleh promosi nggak? Boleh Kak. Boleh ya. Apa-apa. Jadi Promosi terus. Jadi tuh waktu gue lagi pandemi kayak gini, kan kita banyak di rumah, terus waktu kita juga kan makin banyak gak sih, walaupun apa coba? Walaupun apa yo? Kamu nanya. Kamu nanya. Ya pokoknya waktu kita kan jadi makin banyak kan di rumah, terus kan produktivitas kita juga makin naik nih di rumah. Gue bikin sama teman-teman gue, kalau dia bikin lantai 5, kalau gue bikin namanya Youth Edu. Jadi itu sebuah organisasi yang naungin teman-teman gimana caranya mereka bisa dapat beasiswa. Dengan cara kasih informasi atau bagaimana? Iya, kita bikin pokoknya searching aja nama Instagramnya youthedu.id. Kalau nggak salah. Youth Edu. .id. Kalau nggak salah. Sama lantai 5 ya bang? Sama Betul. lantai 5. Lantai Jangan 5 lupa di follow. underscore service. Lantai 5 underscore service. Jangan lupa di follow teman-teman. Nah, abis itu yaudah gue bikin gitu. Itu kenapa gue bikin, karena gue waktu itu jadi sering magang gitu loh. Iya. Nah kan kalau misalnya lu offline kan susah nih kalau magang kan. Nah kalau misalnya online kan lu sering banget magang nih. Terus gue ketemu salah satu partner gue, dia punya kayak kritis banget nih gimana caranya orang-orang ini ada yang pengen kuliah tapi nggak bisa kuliah. Ya salah satu caranya ya kita harus kasih beasiswa lah, ya kan, kalau kayak gitu. Ya udah kita buat kayak gitu sampai akhirnya ngebludak. Maksudnya naiknya agresif gitu loh followersnya, terus kayak tingkat partisipasinya Cepet tuh, Kak? Cepet, karena siapa sih orang yang butuh duit, gue tanya. Iya, Siapa iya. orang yang gak butuh duit? Semua orang butuh kan? Semua orang butuh, apalagi buat pendidikan. Mereka kan Betul. pasti gencar buat nyari itunya kan. Nah yaudah akhirnya ya itu mungkin yang paling berkesan. Kalau selama pandemi gue jadi nambah pengalaman magang, bikin organisasi juga. Tapi sayangnya Youth Edu sekarang lagi terhenti ya. Oh, iya. Lagi terhenti karena udah sibuk masing-masing. Gitu Waktu kali. itu sempet loh gue pengen jadi ini. Apa? Karena waktu itu lo cari ini kan buat yang jadi host live Iya, gitu. iya. Mereka kayak, apa nih Yurika ngechat gue? Kok Yurika nggak ngechat Emang gue? gue ngechat lu ya? Enggak, belum ngechat yang lain. Sorry. Kayaknya Gimana kita kita omongin- belum sedekat itu kali ya? Kayak bisa diomongin di belakang layar aja kali ya urusan ngechat. Ya. Teman-teman gimana nih? Kakak-kakak ini tuh sangat kreatif sekali loh. Mereka gimana mencari cara bahwa saat kuliah online justru memanfaatkan waktu-waktu online-nya itu untuk suatu hal yang sangat bermanfaat. Yang satu fokus ke cuan dengan mendirikan lantai 5, yang satu fokus ke pendidikan dan tentunya juga cuan. Ya. Tepuk tangan lu dong buat kakak-kakak. Tangan dulu. Oke, terus sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kalau tadi pertanyaan gua dari offline ke online. Nah, kita masuk ke semester akhir, ke tingkat akhir. Kakak-kakak ini tingkat akhirnya langsung masuk ke offline lagi kan? Apa masuk? Oh, ada masih online. Kita masih online ya? Oh, masih online sampai akhir. Wah, balik ke offline pas kapan? Enggak ada. Gak ada. Nah, waktu sudah. Terus gak ada pertanyaan lagi ya? Pertanyaan selanjutnya nih kakak-kakak. Semester 7-nya tuh gimana sih waktu kalian lagi bikin skripsi, penelitian, segala macam tuh gimana tuh? Keluh kesahnya kah, cerita-ceritanya kah, mungkin ada cerita sedihnya, cerita menariknya gimana? Mungkin dari Bang Ijo dulu. Dan juga tapi ngeliat tuh. Gimana ya? Jadi kalau misalnya semester harusnya Yurika sih, tapi ya semester 7 pernah lihat dari semester 6 ke 7 kan kita ada kerja praktik ya waktu itu. Iya. Sambil sharing juga sih semester 6 ke 7 waktu itu magang, kerja praktik. Terus semester 7 kebetulan skripsi kita di semester 7 juga ya, 7 juga. Nah 7 itu kan karena udah kerja praktik di masa waktu liburan, Iya. liburan berapa? 3 bulan ya? 2-3 bulan, terus selesai kerja praktik gue masuk semester 7 ambil skripsi karena sebelumnya gue udah magang juga, jadi kayak pengen nambah pengalaman juga kan. Akhirnya di semester 7 gue sambilan skripsi juga sambilan magang gitu. Waktu itu gue ikut program FHCI, jadi khusus Apa tuh Bang kalau boleh tahu Bang? program FHCI itu program khusus magang tapi khusus kantor-kantor BUMN, sejenis kampus Merdeka, tapi bedanya kalau FHCI atau PMMB ini fokus kantornya tuh nanti di BUMN, semua BUMN. Semua BUMN. Nah kebetulan gue ditempatin di
Rekim gitu, PT Rekayasa Industri gitu. Nah kebetulan waktu itu karena sambilan skripsi idealis ya kayak Iya. ini bisa nih magang sambilan skripsi. Lagi menggebu-gebu tuh ya. Kayak menggebu-gebu kayak skripsi sambil magang bisa nih. Siang sampai sore, mungkin pagi sampai sore gue magang, malamnya skripsian. Ternyata gue malamnya tidur. Jadi skripsinya nggak dikerjain ya, mudah-mudahan. Akhirnya Terhambat baru- tuh. Ya, karena adaptasi sih sebenarnya. Baru nyentuh skripsi itu di bulan hampir November. Baru tuh mulai karena kan September tuh baru bulan pertama di magang, jadi kan masih adaptasi lah. Iya. Jadi bulan kedua November, Oktober tuh baru mulai skripsian. Terus semester 8 sama gue ulangin juga semester 8 tuh magang sama skripsi gitu. Karena berarti dengan 4 kali ganti topik skripsi sih akhirnya lancar ya. Lika-likunya tuh ya bang ya, 4 kali ganti topik skripsi akhirnya bisa jadi wisudawan terbaik nih. Kalau buat skripsi sih mau mengucapkan makasih besar sama buat Terima Pak kasih Hadi ya. banyak. Terima kasih banyak ya buat Pak Hadi. Bukan besar, tapi makasih banyak buat Pak Hadi yang udah membimbing dari pertama ngajuin skripsi sampai kemarin bisa sidang. Terima kasih Pak banyak Hadi. Pak Hadi. Hadi the best. Kak Yurika, Iya. gimana sekarang? Kalau waktu Kak Yurika di semester 7 waktu ngerjain skripsinya, ada cerita apa kak? Ada cerita sedih kah? Atau cerita seru kah? Serem kah? Iya. Kayaknya sebenarnya complicated ya. Kayak nano-nano, lu tau gak sih permen Tahu, nano-nano yang Kak. rasanya Ada asam, 5. manis. Tapi lebih complicated semester 5 sih ya nggak sih? Semester Kalau 5 tuh dibilang apa? complicated sih ya. Kalau misalkan gue sebenarnya mirip-mirip lah sama Ijo lah. Tapi gue struggle tuh mulai dari KP. Lu tau KP? Sama siapa gue? Ntar di mute ya editor. Iya. Pokoknya gue ada deh sama salah satu dosen Ha-ha. yang sudah tiada lah, yang sudah berpulang gitu kan. Nah, sebenarnya beliau itu orangnya bagus banget, maksudnya best banget gitu kalau misalnya ngebimbing. Oh itu Pokoknya- gua akuin juga sih. Iya kan, Terus best beliau banget, keren. best banget pokoknya. Dia tuh emang bener-bener detail sampai lo paham dia Iya. baru mau move langsung, Benar, ya kan. benar. Tapi dari situ dari apa ya? Gue gimana ngomongnya ya? Akhirnya Gimana? belajar. Iya, akhirnya belajar banyak lah dari beliau kan. Tapi ya ada struggle-nya juga. Gue hampir 3 kali ganti topik atau 4 kali ganti topik lah. Judul sama latar belakang. Luar biasa lah, itu masih KP, men. Terus gimana? Nah, ya udah lah akhirnya mau gimana, akhirnya udah berisik ya. Maaf ya teman-teman, ada gangguan sound. Nah, yaudah pokoknya gue hampir ganti topik beberapa kali. Kalau Ijul di skripsinya, kalau gue di KP-nya. Dan terus nextnya gue skripsinya ini, alhamdulillahnya gue dapet dosen yang terbaik juga, namanya Bu Farah. Lu pasti tahu lah. Wah Bu Farah, mantap Bu Farah. Nah, kenapa sama Bu Farah? Karena gue tertarik juga nih sama komunikasi krisis. Gue ngambil terkait, gue lupa lagi. Pokoknya terkait komunikasi krisis kebencanaan gempa bumi di Jakarta. Itu menarik banget sih. Mungkin salah satu judul skripsi gue itu yang bisa ngebawa gue jadi wisudawan terbaik. Yes. Coba ya. Mau apa kakak? Tapi kalau boleh tahu, kalian tuh wisuda bareng nggak sih kak? Wisuda Iya bareng? bareng. Oh, Cuma wisuda bareng. yudisiumnya kan kalau misal dalam 1 tahun tuh 2 kali wisuda, tapi 3 iya. kali yudisium. Ah, Ada yudisium Maret atau Februari, ada yudisium Agustus, ada yudisium September. Iya. Kalau yudisium Maret atau Februari, dia wisudanya biasanya April. Tapi kalau yudisium Agustus atau September, biasanya sih wisudanya September. soalnya gini loh kak, sempat ada video yang viral. Kakak tahu nggak sih di TikTok waktu itu ada 4 sahabat yang semuanya pakai selempang wisudawan terbaik. Mm-mm. Ternyata mereka itu wisudanya di lain-lain waktu kak. Jadi mereka kayak misa-misa gimana caranya biar jadi wisudawan terbaik. Aku Iya. kira kakak-kakak ini wisudanya waktu itu bisa juga. Tapi bareng ya? Bareng kita bareng. Alhamdulillah bareng. Karena kebetulan 2 kali yudisium ya. Iya. Kalau 1 kali yudisium mungkin kita rebutan ya kak. Iya betul. Kita nggak tahu deh. Kita nggak tahu deh. Nah kalau rebutan berantem lagi? Enggak tapi ya? Enggak, kita terbesti kalau Udah bestie, Kita tetap legowo ya. legowo. Asalkan adil ya. Betul. Ah gua dong. Ih, Ya. adil bener. Adil dan makmur. Oke kak, Iya. Sekarang mungkin ke pertanyaan sebelum terakhir tentang pertemanan. Seperti yang kita ketahui bersama, pertemanan itu ada pertemanan yang membangun, ada pertemanan yang menguji mental, menguji batin, beban pikiran segala macam. Kalau dari Kak Yurika sendiri, pertemanan seperti apa sih waktu Kak Yurika menjalani perkuliahan selama 8 semester ini? Pertemanan yang seperti apa? Iya. Oke,
sebenarnya kalau pertemanan tuh udah paling sering lu pasti pernah denger kalau misalnya setiap kelas dimanapun itu pasti ada kubu-kubuan. Betul. Ya kan, pasti ada betul, geng-gengan. Betul. Menurut lu wajar atau enggak? Wajar. Sip. Nah, karena kan kita bisa temenan sama semua orang, tapi kita nggak bisa nentuin kita bakal bisa nyaman sama siapa. Bener Kak? Ya kan? Nah, itu juga terjadi di era kita ya, di Era kita. di masa kita gitu kan. Kebetulan teman-teman gue juga ijul juga nih waktu masih kuliah gitu kan. Nah, untungnya teman-teman lingkup gue tuh circle-nya membangun semua. Alhamdulillahnya. Tuhan ya, alhamdulillah. Kalau ada PR dibantuin ya Jul ya. Pokoknya kayak gitu-gitu terus. Dibantunya bukan nyontek kan? Bukan. Oh. Ini kan kita Jadi referensi. Referensi ya. Diperhalus ya bahasanya. Iya. Nah, terus juga kebetulan juga kalau sama Ijul juga gue temenan, kita juga apa ya Jul? Giat juga buat kayak nginin project kayak gitu-gitu. Makanya bisa dibilang pertemanannya membangun. Gitu nggak sih jawabannya? Iya Kak. Gitu. Kok gitu? Kok bingung? Soalnya kan banyak. Maksudnya kan kalau di kampus ya temennya sama ini, mungkin kalau di luar kampus temennya sama yang mana. Makanya kan lu bahasnya di kampus doang kan? Iya, di kampus kan. Sekarang ke Bang Ijul. Pasti beda dong antara Bang Ijul sama Kak Yurika. Ada yang mau ada yang enggak kayaknya. Kayak gue mau taunya yang beda aja deh. Jangan yang sama. Dia tadi sama terus kayak yang Nggak beda. boleh yang yang beda. membangun gitu. Kalau ya. pertemanan ya ini Iya. boleh belak-belakan nggak? Boleh ya? Boleh Bang, boleh. Nanti juga diedit. No offense ya teman-teman, no offense. ya. Ini based on pengalaman experience Oke. ya. Jadi kalau misalnya pengalaman pertemanan sih dulu sih sama kayak Yurika, pasti kita tahu lah di kelas tuh ada circle dan Betul. gue tipikal orang yang kayak ya selama gue bisa masuk circle ya udah masuk aja gitu. Benar. Supel dong. Ya, Bisa dibilang orang yang supel gak Iya. Bang Ijul? Oh, orang. tapi ada satu circle yang mungkin gue nggak bisa masuk gitu karena benar-benar nggak sefrekuensi banget, yang benar-benar kayak gue nggak nemu cocoknya nih di sini gitu. Nggak salah dong. Kan Nggak kita salah. nggak bisa semuanya Iya, ya. Kita nggak bisa memaksakan Nggak diri bisa, dan- iya, betul. Jadi kan kayak yaudah gue berusaha untuk bisa diterima dimanapun. Iya. Tapi ya kalau emang gue nggak bisa menerima circle-nya ya berarti ya bukan salah gue dong gitu. Terus di satu ketika mungkin kalau misalnya ngomongin pertemanan pernah juga ikut organisasi. Iya. Terus kita gara-gara drama 1-2 ribut 1-2-3 kali akhirnya kita harus kehilangan pertemanan. Itu mungkin wajar ya, mungkin banyak dialami kita semua gitu. Terus ya kalau gue sih nyikapinnya ya udah, kalau memang pertemanan mah asalkan membangun, asalkan kita saling support. Kita kalau misalnya katakanlah lu mau fokus akademis, kan kalau kita ngomongin teman akademik sama teman nongkrong pasti beda dong. Iya benar. Pasti ada teman yang kayak ini teman untuk akademik nih, ini teman untuk nongkrong, ini teman untuk apa bikin bisnis, Iya. ini teman untuk project, ini teman untuk apa gitu. Itu bisa kita beda-bedain lah. Kayak main gini aja sih, kalau gue sih prinsipnya dulu ya, selama kita bisa saling menguntungkan di pertemanan ya jalan gas terus. Gas terus. Selagi kita masih merasa menguntungkan di pertemanan, gas terus teman-teman. Betul. Dan kalaupun emang nggak menguntungkan ya udah be aja, jangan merugikan. Iya. Kalau nggak bisa menguntungkan jangan merugikan gitu. Kalau udah merugikan mah misal bikin drama, maksudnya bikin kita emosi dan lain-lain, itu udah masuk rugi ya. Iya. Tapi kalau udah, maksudnya dalam kutip emosi, katakanlah emosi yang seru-seruan ya itu menguntungkan. Tapi kalau emosinya bikin kayak kita sampai shibal anjing gitu kan, Nanti diedit ya kali ya. Iya. kayak misal pertemanan bikin kita bikin apa ya, ke arah negatif itu mungkin bisa ya di-cut aja gitu. Tapi kalau emang bikin kita senang dan ya minimal nggak ada perubahan ya gas aja terus. Sorry nih Bang, pertanyaan khusus buat Bang Ijul. Tadi Kak Yurika juga mengakui bahwa Bang Ijul ini termasuk orang yang supel ya. Menurut Bang Ijul, pasti kan kalau misalkan kita supel, kita berusaha buat diterima di mana aja nih Bang. Dan tentu bahkan nanti nggak semua orang bisa terima kita. Nah, gue mau tahu dong tanggapannya Bang Ijul bahwa kayak nanti ada orang yang ngomong di belakang kayak, ini si Ijul nih so asik nih, gini. Itu kalau Bang Ijul tuh tipe orang yang cuek, bodoh amat, atau seperti apa Bang? Pasti, tapi gue nggak tahu ya, mungkin pernah ngalamin hal yang kayak Iya. gitu ya. Mungkin karena gue berusaha untuk masuk circle manapun, akhirnya pernah mungkin katakanlah di satu circle-nya anjir, Ijul masuk circle, masih gabung sama mereka, anjir Ijul kalau kerkom doang sama gue, tapi kalau main sama yang mereka Iya. atau Ijul jadinya kayak
lu kesini mau sebetulnya doang apa gimana sih gitu. Mungkin pernah gue ngalamin kayak gitu, cuman ya udah kayak itu kan take and give ya. Jadi kayak jadi udah kalau misalnya emang lu mau berteman sama gue mau berteman sama lu, ya udah sok jalan terus gitu. Kalau prinsip gue sih kalau misalnya emang ya waktu itu sih kebetulan mungkin gue belum pernah dengar langsung ya dari orang-orang, jadi kayak gue jalan aja terus gitu. Mungkin semuanya juga punya porsi masing-masing bang ya. Kalau misalnya udah berlebihan ya kita kurangin lah, kita cut gitu. Mungkin kalau katakanlah kalau ada orang pernah bilang kita nggak bisa membagikan semua orang, ya itu benar gitu, kita nggak bisa membagikan semua orang. Jadi ya udah kita jalan di porsi di jalan kita masing-masing aja. Kalau gue prinsipnya ya gue berteman dengan siapapun yang bisa membawa keuntungan bagi gue, dan gue bisa memberikan keuntungan juga buat dia gitu. Nih teman-teman, pesan penting juga buat kalian nih yang nanti akan masuk ke dunia perkuliahan, jangan kaget dengan circle pertemanan di kuliah. Bener nggak kakak-kakak semua? Nanti kalian pasti akan kayak ngerasa, oh gini banget ya berteman ya, beda ya sama SMP sama SMA, atau bahkan yang kayak, oh kayak gini banget sih ada orang kayak gini gitu. Itu wajar teman-teman. Itu wajar benar. Wajar banget. Mau nggak mau kalian harus tetap lewatin, harus tetap semangat kuliah sampai selesai. Nah satu lagi nih, Apa bang? adaptasi aja sih ya, nggak sih? Nggak bisa lu lagi di circle yang anak tongkrongan, ya udah lu bawa diri. Kalau misalnya lu anak tongkrongan, kalau lu lagi gabung sama circle akademik yang misalnya yang fokusnya ke akademik, ya kita bawa diri, kita jadi di circle itu gitu. Adaptasi kuncinya sih sebenarnya. Lu harus let it flow aja. Let it flow. Let it flow teman-teman. Jangan waktu di tongkrongan terus kita kayak gue belum belajar nih, gue belum ini nih. Yang ada lu malah kayak anjing lu ngapain sih ganggu circle gitu. Jangan waktu di akademik kita kayak ayo nongkrong. Padahal orangnya bukan anak tongkrongan. Itu Gue ngerasain lagi. Ya kan? Kayak gitu. Iya. Oke teman-teman, ini udah banyak banget ilmu yang kita dapat nih dari kakak-kakak ini. Parah sih Kak. Kok kalian seru banget sih Kak? Ini berapa SKS malam ini? Enggak. Sekarang kita masuk ke 2 pertanyaan terakhir. Ya. Cuma ada 2 sub pertanyaan. Yang pertama ada harapan dan pesan. Iya. Sekarang nih Kak, ada tingkat kakak-kakak nih udah sampai ke angkatan 2022. Udah mulai yang masih aktif sekarang udah ada 19, 20, 21 sampai 2022. Gue mau minta mungkin harapannya dulu kali ya. Harapan untuk Universitas Pertamina ke depannya, dan yang kedua pesan untuk adik-adik tingkat nih ke depan. Ke depannya kayak gimana? Mungkin dari Kak Yurika dulu gimana? Oke, yang pertama dulu kali ya. Iya, Satu, harapan. Kita breakdown. Nah, yang pertama itu kan harapan. Pasti semua orang pengen semua lini bisnis atau apapun itu maju terus. Nah, itu gue juga berharap Pertamina bisa maju terus. maju terus jadi Pertamina. Be global leader. Nah, terus kayak harapannya semoga Pertamina bisa meningkatkan kayak prasarananya kayak gini kan, kantin lagi baru nih kan, Bagus nih. Alhamdulillah. Terus juga kayak apa sih namanya yang di atas tuh apa? Perpus ya? Iya Kak. Perpus bisa Ada lebih. kafenya tau sekarang Perpus? Oh iya. Di ujung ada kafe. Kan, luar biasa banget pokoknya semua prasarananya kalau bisa lebih ditingkatkan lagi harapannya ke depannya kan. Terus semoga Pertamina bisa jadi top global, universitas terbaik kali ya. Aminin dulu kali ya. Amin dulu ya. Dulu kali ya. Nah, terus yang kedua apa? Sorry. Harapan tadi udah. Pesan untuk adik-adik tingkat Kak. Buat lu kali ya khususnya. Ketawa deh tuh gimana dong? Adi dan Makmur. Nggak, jadi buat pesan buat bukan adik kali ya, teman-teman kita di angkatan bawah kali ya. Iya. Di angkatan bawah semangat terus buat ngejalanin semua materi pelajaran apapun yang kalau lu ngeliatnya gitu kayak gak percaya gue ngomong Gak gitu. percaya Kak, percaya. Masa gak percaya Mami Sudawan terbaik? Gimana Kak? Ya pokoknya semangat terus buat ngejalanin semua materi yang dikasih sama dosen. Terus kalian laluin aja semuanya, semua dramanya laluin aja, karena itu salah satu proses pendewasaan kalian waktu kalian mau masuk ke dunia kerja. Oke. Jalani aja prosesnya teman-teman, dan nikmati dan syukuri, jangan lupa. Benar. Betul sekali. Bang Ijul, Kalau buat lu boleh gak sih? Oh boleh Kak? Nanti ya? Nanti aja di Nanti belakang kali ya? Iya di chat kali ya. Nanti aja. Nomor gue 0812. Kesalahan. Kayak Gimana Bang Ijul? Harapan untuk Universitas Pertamina ke depannya? Mungkin kalau sebelum harapan, gue Ya. mau ngucapin terima kasih dulu ya buat Oke, baik. kampus tercinta, terenergi ini yang TAP UP. makasih banyak karena gue nggak terlalu expect sama ini kampus di awal, tapi ternyata gila ternyata banyak kasih tempat untuk belajar gitu. Iya. Dari UKM-nya, organisasinya, pertemanannya, akademiknya, terus
dari segala aspek kehidupan tuh menurut gue kampus ini benar-benar kayak ngasih pengalaman yang berharga buat gue gitu. Jadi gue mau ngucapin makasih banyak buat kampus Universitas Pertamina Unpar yang udah ngasih kesempatan. Semoga kedepannya tuh bisa ngelahirin bibit-bibit, ngelahirin generasi-generasi emas. Amin. Kata lain bibit apa coba? Bener-bener Generasi generasi. emas, terus juga bisa ciptain sarjana-sarjana yang luar biasa. seperti kita ya. Alhamdulillah. Dikat ya please, terima banget. Terus ya dari segala aspek dari semua bidang di kampus ini semoga bisa menjadi yang lebih baik gitu. Semoga maju terus untuk di kampus karena udah ngasih banyak kesempatan. Terus dari ya bener yang dibilang Yurika, sarana prasarana ya, terus dari dosen-dosennya dan semua aspek deh dari pelayanannya itu, semoga kampus ini bisa memberikan yang terbaik untuk bisa jadi top kampus lah minimal se Indonesia lah baru Iya. Baru ke dunia. global ya. Betul. Amin. Amin. Terus kalau buat teman-teman Pesan, ya, pesan. teman-teman buat anak 2019 sampai 2022 ya, jalani aja perkuliahan ini santai. Komunikasi itu sebenarnya nggak butuh orang yang pintar-pintar banget ya, asalkan kita rajin dan mau usaha gitu. Kalaupun kita nih ada orang yang minta tapi nggak usaha, nggak rajin, ya sama aja gitu kan. Kayak jalani aja perkuliahan ini dan lakuin yang terbaik di jalan kalian masing-masing gitu. Kalau emang kalian suka di bisnis ya udah jalani aja di bidang itu. Kalau emang kalian suka broadcasting, kalian suka konten atau kalian suka itu, jalani aja yang terbaik menurut versi kalian gitu. Dan nggak perlu takut dan akan hal-hal yang mungkin pertemanan yang penuh drama dan lain-lain itu nggak perlu dipikir yang benar sampai gimana sih. Intinya jalani aja perkuliahannya. Satu lagi. Apa Kak? Boleh Kak? Dia kaget. Kaget. Kan banyak yang bilang kalau misalkan komunikasi itu jurusan yang bisa dimasukin sama semua orang. Benar? Nah, dibandingkan jurusan-jurusan saintek yang lain, ya kan? Dan itu juga bukan job deh, apa kayak peluang buat lu kerja juga bisa dimasukin sama semua orang. Makanya jadilah salah satu mahasiswa komunikasi yang nggak bisa tergantikan dengan semua prodi. Jadi buatlah value lu pas keluar sebagai anak komunikasi itu emang oke, gue jadi anak komunikasi beda dari yang lain. Karena jurusan lo tuh bisa dimasukin sama semua orang. Mungkin maksud kakak kita harus jadi lulusan komunikasi yang punya value tersendiri gitu Iya, ya, benar. yang punya lebih dari yang pada yang lain, Benar. ya kan? Oke. Teman-teman, kita ada di penghujung video nih teman-teman. Udah banyak banget tadi pesan dan pesan. Ada cerita-cerita juga. Udah ada. Sorry, ulangi Adil. Iya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di penghujung video. Sebenarnya gue jujur kayak masih banyak banget yang mau gue obrolin. Mungkin kita bikin part 2, siap gak? Boleh. Atau jawab atau kolom komentar. Boleh. Kalau kalian mau nanya bisa di kolom Iya. komentar ya. Atau ke Instagram kita juga boleh. Boleh. Instagramnya Bang Ijul. Ada susah ya sebutannya Izulhaq Izulhaq. XQ. Oh, excuse. Kak Yurika Yurika. @yurika_e. Salah. @y_urika. @y_urika. Jangan lupa di follow buat kakak-kakak kita semuanya teman-teman. Cari aja Instagram gue di tempat Yurika ya. Mungkin semoga harapan kakak-kakak dan pesan-pesan kakak-kakak tadi bisa tersampaikan, bisa tersalurkan. Mungkin nanti tiba-tiba ada adik-adik tingkat yang nge-DM, Kak gimana sih Kak tips and trick begini, mohon untuk dijawab ya kakak-kakak karena kami sangat butuh bimbingan kalian. Mungkin lama-lama kita bikin talk show ya. Iya. Part 2 kali ya. Part 2 kali ya. Oke teman-teman, seperti tadi kita dengerin bareng dari kakak-kakak ini, kesimpulannya adalah jalani aja bagi kalian masa perkuliahan. Jangan takut akan semua rintangan masalah kedepannya. Kalian lakuin apa yang telah menjadi kewajiban kalian dan kalian tuntaskan apa yang telah kalian ambil. Mungkin itu saja dari kita untuk malam ini. Sampai ketemu di konten ngobrak selanjutnya. Ngobrol bareng anak komunikasi.